Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Dapur Vivi. Kali ini aku mau bikin jajanan tradisional pikang mawar. Ini rasanya enak banget, tampilannya cantik. Untuk resepnya nanti aku taruh di kolom deskripsi dan bagaimana cara aku membuatnya. Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan 1 liter santan, lalu tambahkan 250 gram gula pasir, beri setengah sendok teh garam, dan tambahkan 2 lembar daun pandan. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga santannya matang. Tujuannya diaduk-aduk biar santannya nggak pecah ya. Nah, kalau santannya sudah hampir mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Selanjutnya, siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 250 gram tepung beras, tambahkan 250 gram tepung terigu, dan beri 50 gram tepung tapioka. Lalu tuangkan santan yang kita masak tadi. Ini aku menuangkan santannya panas-panas ya, jangan tunggu dingin. Aku lebih suka pakai santan panas seperti ini, biar nanti pikang mawarnya tidak berkulit atau kulitnya tidak keras ya. Nah, kalau adonannya sudah setengah tercampur rata, lalu aku aduk menggunakan whisker seperti ini. Aku aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata, halus dan licin. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, halus dan licin. Konsistensinya seperti ini, tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. 1 bagiannya aku kasih pewarna pandan ya. Lalu aku tambahkan 3 tetes pewarna coklat. Untuk pewarna pandannya aku kasih 1 sendok teh. Kemudian aku aduk-aduk hingga tercampur rata. Tujuannya aku kasih pewarna coklat biar nanti warnanya mirip seperti warna pandan asli ya. Lalu yang adonan kedua aku beri 1 sendok teh pewarna makanan red velvet. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk yang satunya lagi aku nggak kasih pewarna ya, aku biarkan warnanya putih aja. Untuk olesannya aku pakai air garam, tambahkan 1 sendok teh garam dan tuangkan air sebanyak 125 ml. Lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, di sini aku sudah panaskan cetakan. Ini putih-putih berkas aku mercikin air garam ya, untuk ngecek apakah cetakannya sudah panas atau belum. Kalau sudah panas, kemudian oleskan secara rata dengan air garam seperti ini ya. Jangan olesi menggunakan margarin, cukup menggunakan air garam aja. Seperti ini, pastikan cetakannya benar-benar panas dan hati-hati jangan sampai kena tangan ya. Yang pertama, tuangkan 1/3 adonan hijau. Kalau sudah hampir berkulit, ini aku tuangkan kembali adonan putih. Tuangkannya jangan banyak-banyak, jangan hingga full. Nanti kita timpa dengan adonan yang merah ya.
Nah, kalau adonannya sudah masuk, baru kita kecilkan api kompornya. Aku pakai api sedang cenderung ke kecil. Kita biarkan hingga permukaannya matang ya. Nah, kalau kue bikangnya muncul gelembung dan lubang-lubang seperti ini, bisa kita pastikan ya kalau kue bikangnya ini pasti berhasil. Tips biar kue bikangnya berhasil, yang pertama, pakai santan panas, jangan pakai santan yang dingin. Yang kedua, pastikan cetakannya ini benar-benar panas. Kalau belum panas, jangan kita tuangkan dulu adonannya, biar adonannya nanti berserat. Kue bikangnya pastikan cetakannya ini benar-benar panas dan olesi menggunakan air garam biar nggak lengket. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tutup setengah menit aja. Kemudian kita buka, ini kue bikangnya sudah matang. Lalu angkat dan taruh di lap yang sudah berisi air. Mohon maaf nggak ke-record. Nah, setelah sudah dingin, ini akan aku keluarkan dulu dari cetakannya. Kita sisir pinggirannya seperti ini. Nah, ini gampang banget mengeluarkannya, nggak lengket sama sekali ya. Nah, hasil bikangnya seperti ini, cantik banget. Bawahnya ini nggak gosong sama sekali. Teksturnya juga lembut, kempus-kempus ya, menul-menul. Untuk membuka bikangnya biar mekar, ini aku pakai bantuan tutup botol. Lalu aku gunting-gunting seperti ini. Setelah selesai aku gunting-gunting, baru kita mekarkan ya. Nah, cantik banget, seratnya halus, tampilannya seperti ini. Lalu di sini akan aku coba gak pakai gunting, lalu aku mekarkan, sama aja hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk hasil sesuaikan sama selera ya. Kalau aku lebih suka seperti ini. Kalau kalian mau yang lebih rapi bisa digunting-gunting dulu. Tapi hasilnya sama-sama cantik banget. Sekarang aku mau ambil satu. Nah, hasilnya seperti ini ya, cantik banget, berserat halus. Kue bikang mawar mekarnya ini lentur banget ya. Warna hijaunya juga cantik. Dipadukan dengan warna putih dan merah, nih cakep banget. Dari robekannya juga nggak keras sama sekali, lentur. Sekarang aku mau cobain terlebih dahulu. Bismillah. Kue bikangnya ini enak banget, manisnya pas, kuenya lembut, kenyal nih, enak banget. Apalagi tampilannya secantik ini, bisa untuk ide jualan atau isian snack box, hantaran buat nikahan, bisa juga buat suguhan kalau ada acara keluarga. Ini enak banget, cantik banget, recommended. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Terima kasih.